Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. نواصل دراستنا في مادة عقيدة بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وصلنا في باب ما جاء في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذا الباب أراد الشيخ أن يبين لنا على أن التوكل على الله تعالى عبادة. في هذا الباب أراد الشيخ أن يبين لنا أن التوكل على الله عبادة، وهو متضمن رجاءه سبحانه فالمتوكل على الله راج له. واستكمل الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد بابين السابقين أركان العبادة: الحب والخوف والرجاء. Kita lanjutkan pelajaran akidah kita. Bab ma jaa fi qoulihi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di bab ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Tawakal termasuk ibadah. Dan terkandung dalam tawakal adalah raja. Ketika seseorang bertawakal kepada Allah, dia telah raja kepada Allah, telah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh dengan bab ini telah menyempurnakan rukun ibadah yang ada 3. Yang pertama, amalul qulub ya, yaitu al-mahabbah, al-hub, khauf yang sudah kita bahas 2 bab sebelumnya tentang rasa takut dan rasa cinta. Kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan rasa takut yang ibadah ya, itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bab tawakal yang terkandung padanya raja, yang mana raja adalah termasuk arkan al-ibadah. Dan kenapa Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan tawakal, tidak menyebutkan bab tentang raja? Karena syirik tawakal lebih sering terjadi di manusia dibandingkan syirik raja, sehingga di bab ini menyebutkan tentang tawakal. Dan muallif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 5 dalil tentang tawakal ini. Yang pertama, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di sini ada al-amr, ada sighah amr. Fatawakkalu ini adalah fi'il amr, perintah. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Dan maka tawakal atau raja itu adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, mengagungkannya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan juga ada kata in kuntum mu'minin, ada pengkaitan dengan keimanan. Jadi seseorang yang sempurna keimanannya adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dikaitkan dengan keimanan, maka dia adalah ibadah. Jadi tawakal di ayat ini dijelaskan bahwasanya tawakal adalah ibadah dengan sighatul amr, fi'il amr di sini. Allah memerintahkan untuk bertawakal. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah. Dan tawakal dikaitkan dengan keimanan. Sesuatu yang dikaitkan dengan keimanan adalah ibadah.
maka tawakal menjadi sebuah ibadah yang harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain wa qoulihi ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman dan memuji orang-orang yang beriman yang memiliki sifat tersebut. Di antaranya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Di sini Allah memuji orang yang beriman ketika dia bertawakal hanya kepada Rabb-Nya. Sesuatu yang dipuji dalam Al-Qur'an maka adalah ibadah. Ketika tawakal jadikan sifat sebagai sifat orang yang beriman dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang tersebut ketika bertawakal, maka tawakal menjadi sebuah ibadah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian di ayat berikutnya ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Syahidnya di hasbukallah ay kafika, cukup bagimu wahai Muhammad Allah sebagai penolong. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah cukup bagi kita, bagi Nabi Muhammad SAW sebagai penolong. Sesuatu yang zat yang kita bisa mencukupkan diri kita untuk menjadi penolong kita adalah zat yang berhak untuk kita bertawakal kepadanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah kita cukupkan hanya satu-satunya sebagai penolong kita, maka kita telah bertawakal kepadanya. Jadi zat yang berhak untuk kita bertawakal kepadanya adalah zat yang kita bisa mencukupkan diri kita dengan zat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hanya satu-satunya yang bisa menolong kita. Kemudian di ayat berikutnya wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah cukupkan. Di sini ada syarat bagi kita jika ingin kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya dengan tawakal. Maka ketika kita telah bertawakal kepada Allah, ganjarannya adalah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini dalil bahwasanya tawakal adalah ibadah. Terakhir, hadis Ibn Abbas menjelaskan tentang ketika Nabi SAW, ini ayatnya pernah kita bahas ketika membahas tentang takut hanya kepada Allah, di mana setelah perang Badar kaum muslimin ditakut-takuti oleh orang-orang innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Jadi ketika lagi porak-poranda kaum muslimin ditakut-takuti bahwasanya seseorang atau orang-orang kaum musyrikin itu lagi mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada kaum musyrikin tersebut. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad dan para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong kita. Wa ni'mal wakil. Dan itulah sebaik-baik cara kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini juga lafaz yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim ketika di hina ulqiya finnar nih. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim ingin dilemparkan ke api, ketika lagi mau menuju lagi on the way, enggak on the way ya.
lagi mau bentar lagi masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang atau kami cukupkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menolong kami. Jadi memurnikan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Sehingga api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Wakul linnari, gimana ayatnya? Kunu bardan wa salama ala Ibrahim. Katakan kepada api, jadilah engkau dingin dan dingin yang selamat yang tidak menyakiti Nabi Ibrahim. Mungkin cukup ini yang saya jelaskan tentang bab tawakal. Semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.